Ada orang yang merasa di dunia dia hidup begini-begini saja. Kembali lagi di program kita Menjelang Maghrib bersama Bimbingan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita kembali di program Menjelang Maghrib bersama Bimbingan Islam. Tapi Ustaz, langsung aja. langsung pertanyaannya Ustaz. Assalamualaikum, semoga Allah senantiasa istiqomahkan Ustadz bersama tim dan ketaatan. Dalam ketaatan, amin insyaallah. Izin bertanya Ustadz, disebutkan bahwa bekam membatalkan puasa. Sedangkan jumhur ulama menilai bekam tidak sampai membatalkan puasa. Nah, bingung nih. Bingung Ustadz. Jadi gimana nih? Batal atau enggak nih Ustaz? Oh gitu. Baik Ustadz. Baik, barakallahu fiik. Sebelumnya, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah Muhammad. Tadi sedikit ya. Kalau bisa ketika doa kita yakin aja amin, jangan insyaallah amin gitu ya. Iya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Iya, betul. Sekarang kita pembahasannya tentang apa tadi? Bekam Ustadz. Bekam ya, insyaallah, bekam. Di sana ada dua model hadis Nabi SAW berkaitan dengan bekam. Ada pertama hadis dari Rafi' yang dimana Rasulullah SAW menyebutkan aftar al-hajim wal mahjum, yaitu orang yang berbekam atau yang dibekam itu berbuka. Maksudnya apa? Berarti batal. Satu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua yaitu Rasulullah SAW disebutkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah ihtajama Rasulullah SAW wa huwa muhrim wahtajama wa huwa shaim. Jadi ada hadis juga yang kedua yaitu Rasulullah SAW berbekam ketika dalam keadaan muhrim. Muhrim itu apa tuh? Berihram. Oh, berihram, kirain mahram gitu. Beda. Beda ya. Bukan mahram. Takutnya antum mikir mahram gitu kan. Hati-hati, bukan mahram. Bukan mahram ya. Ya. Kemudian yang kedua Rasulullah SAW juga berkam ketika saum. Ketika saum. Maka di sini emang ada persisian para ulama terkait dengan hal ini. Tapi jumhur ulama berkata bahwa bekam itu hukumnya boleh karena Rasulullah SAW tadi berbekam di waktu saim yang ketika disebutkan juga oleh Anas bin Malik itu bahwa saimnya Rasulullah SAW, Ibnu Abdul Bar dalam riwayat Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bekamnya ketika saim itu ketika ada haji wada. Ketika haji wada katanya begitu. Tapi maksudnya puasa sunnah mungkin atau gimana. Atau kalau seandainya pun riwayat itu pun lemah. Tapi para ulama menjawab dengan jawaban yang lain. Kenapa dikatakan tidak membatalkan? Ya karena asalnya tidak membatalkan karena kaidah secara batal puasa itu kan apa yang masuk. Makanya Abdullah bin Abbas itu berkata ya apa yang masuk bukan wa ma kharaja minhu. Apa yang masuk ke dalam mulut kita atau ke hidung kita, rongga hidung ataupun mulut, dan bukan apa yang keluar. Bukan apa yang keluar. Dan kalau hijama, kalau bekam itu keluar atau masuk? Keluar kan? Maka ini keluar dari kaidah keumuman. Pembatal puasa yang asalnya demikian. Makanya para ulama, jumhur ulama menyebutkan ketika ini keluar dari hal itu ya pada asalnya enggak membatalkan. Tapi kenapa Rasulullah SAW menyebutkan tadi dalam sebuah hadis ya Rafi' radhiyallahu anhu itu berkata bahwa Rasulullah SAW menyebutkan orang yang membekam dan yang dibekam itu batal. Maka para ulama menyebut itu karena maksudnya menyebabkan dia lemah. Karena habis keluar darah kan tuh, habis sedot darahnya. Makanya kemungkinan dia akan lemah. Makanya ketika dia lemah, dia akhirnya takutnya dia berbuka. Maka Rasulullah SAW kabarkan demikian gitu. Ya, jadi bukan jadi berbuka langsung batal atau masih enggak, melemahkan. Berarti kalau misalkan si orang ini dibekam terus masih kuat maksudnya saat untuk menjalankan puasa itu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Karena ditakutkan itu jadi lemas kemudian jadi batal. Iya benar. Itu dia. Walaupun akhirnya juga Anas bin Malik kalau nggak salah sahabat Nabi SAW ini. Ketika Abdullah bin Umar ketika berbekam biasanya itu ketika bulan Ramadan akhirnya beliau nunggu sampai malam. Nah kalau malam itu jelas sepakat para ulama nggak ada pembatal. Karena udah buka. Karena sudah buka betul. Nah kalau mau nyari selamat biar lebih aman gitu ya pas malamnya saja kalau kita butuh bekam. Dia cari aman ya bekam ntar aja malam. Malam. Betul. Tapi kalaupun mau siang-siangnya dengan alasan dia kuat untuk sampai buka itu nggak apa-apa. Nggak apa-apa insyaallah. Tapi kalau Anas sih kayak mendingan malam deh ya. Sama istri aman ya. Sama istri. Apanya? Istri yang bekamin. Bekam ya? Ya bisa. Ya itu lebih bagus sih saat itu. Masya Allah, barakallahu fiik. Jazakallah khairan saat atas jawabannya. Tapi teman-teman kita lanjut di episode berikutnya. Tetap di program kita Menjelang Maghrib bersama Bimbingan Islam. Barakallahu fiikum.